Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Berjumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma genetika. Jadi kita akan bahas tentang algoritma genetika secara keseluruhan, kemudian kita akan spesifik ke masalah kita yang yaitu masalah shortest path. Secara umum algoritma genetika bisa diperlihatkan seperti ini. Jadi ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja dari algoritma genetika. Dia diawali dengan inisialisasi variabel. Kemudian setelah itu kita masuk ke sebuah proses yang disebut dengan proses evolusi. Di dalam proses evolusi ini ada operasi selection, kemudian crossover, kemudian mutation, kemudian elitism. Berikutnya dia akan berputar terus di dalam sini. Dia akan melakukan looping di dalam operasi selection, crossover, mutation, dan elitism ini. Kemudian karena dia merupakan kerangka kerja, jadi dia tidak mutlak harus menggunakan keempat-empatnya ini. Atau bahkan mungkin bisa juga ditambah dengan beberapa operasi lain. Jadi dia adalah kerangka kerja yang bisa kita custom sebenarnya. Tentang metode seleksinya juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan roda role, turnamen, dan mungkin bahkan saat ini sudah banyak metode selection yang lain. Kemudian crossovernya juga ada crossover dengan single point crossover, ada multiple point crossover, ada yang PMX yang permutation crossover. Kemudian ada juga yang di random titik mutasinya, titik crossovernya maksud saya. Kemudian ada mutation juga macam-macam, ada PMX, ada jenis mutasi-mutasi yang lain mungkin yang sudah dikembangkan oleh para peneliti saat ini. Kemudian ada elitism. Elitism ini adalah operasi untuk mengambil individu terbaik, satu individu terbaik untuk disimpan sampai di generasi berikutnya. Kemudian setelah proses evolusi selesai akan ada proses untuk menampilkan individu terbaik. Jadi satu individu dalam sebuah algoritma genetika sebenarnya sudah mewakili sebuah solusi lengkap dari masalah yang kita cari. Jadi cukup dengan satu individu sebenarnya kita sudah punya jawaban. Misalnya kita membahas tentang shortest path. Jadi satu individu saja kita itu sudah mewakili jawaban untuk shortest path yang kita cari tersebut. Jadi individu mewakili solusi lengkap. Kemudian masalahnya di mana? Kenapa kita harus melakukan proses evolusi? Jadi proses evolusi ini gunanya untuk memperbaiki nilai efektivitas atau efisiensi dari individu tersebut. Jadi nilai kualitas individu ini akan diperbaiki melalui proses evolusi. Misalnya seperti kasus kita yang kemarin, yang shortest path. Kita mau membuat lintasan dari misalnya titik 0 atau titik 3 ini ke titik 9, vertex 9. Ada banyak cara untuk membuat lintasan dari mencari jalur terdekat dari titik 3 ke titik 9. Atau mencari lintasan ya dari titik 3 ke titik 9. Jadi bisa kalau kita mau ke titik 9 ini dari titik 3 kita bisa lewat ke vertex 4 atau titik 4, kemudian ke vertex 5, kemudian ke vertex 9. Atau bisa melalui dari vertex 3 ke vertex 6, kemudian ke vertex 7 lalu ke vertex 9. Atau bahkan bisa lewat atas, vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 5 baru vertex 9. Bisa juga dari vertex 3 ke vertex 4, vertex 1, vertex 5, vertex 8 baru ke vertex 9. Jadi itu adalah lintasan-lintasan yang memungkinkan atau yang mungkin saja ada jika kita ingin bergerak dari vertex 3 ke vertex 9. Jadi secara random algoritma genetika nanti akan membentuk individu seperti itu berupa lintasan dari 3 ke 9. Berawal dari vertex 3 dan berakhir di vertex 9. Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya adalah kita akan mencari solusi shortest path atau lintasan dengan total jaraknya yang terpendek. Jadi ada banyak lintasan nanti, tetapi yang kita cari adalah yang terpendek. Setiap individu akan mewakili lintasan-lintasan ini. Jadi dia merupakan solusi. Tetapi belum tentu dia merupakan solusi atau lintasan terpendek. Jadi individu adalah sebuah solusi, tetapi kualitasnya belum dijamin sebagai individu dengan solusi terbaik. Jadi dia mewakili sebuah solusi. Jadi kalau pertanyaan adalah dari 3 ke 9 kita bisa lewat mana? Jawabannya bisa macam-macam. Dan individu tersebut akan mewakili solusi yang ada. Ya, permasalahannya adalah kita harus mencari individu dengan nilai total bobotnya terendah atau total jaraknya terendah sesuai problemnya shortest path, lintasan terpendek. Jadi kalau kita memberikan individu dia akan memberikan sebuah solusi. Jadi ada banyak individu sebenarnya yang kita punya di sini, bukan hanya satu individu. Ada banyak individu yang kemudian diseleksi menggunakan diperbaiki dan diseleksi menggunakan operator algoritma genetika. Seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang belum lihat bagaimana cara individu itu dibuat, bisa nonton mungkin video yang sebelumnya yang tutorial membuat individu.
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi yang kita buat kemarin, kita sudah buat ada proses evolusinya. Tapi proses evolusi yang kita buat yang lalu itu adalah dia hanya punya operator elitism, tidak punya operator seleksi, crossover, dan mutasi. Kemudian implementasi lebih kompletnya kita letakkan di sini. Saya perlihatkan dulu grafnya secara lengkap. Oke, seperti ini. Kemudian yang implementasinya yang untuk operator elitism itu seperti ini. Jadi dia bangkitkan individunya dulu sejumlah ini ya, dia lakukan looping sebanyak num generasi, kemudian di setiap generasi dia akan membangkitkan individu sebanyak populasi. Individu dalam populasi itu akan diseleksi, akan dibangkitkan ya, dibangkitkan kromosomnya, kemudian diseleksi nilai fitnessnya. Nilai fitness terbaik akan digunakan untuk mengupdate nilai elitism. Jadi elitism ini adalah individu terbaik di setiap populasi. Jadi dalam setiap satu kali generasi dia update nilai elitismnya. Kalau dia dapat yang lebih baik daripada elitism sebelumnya, maka kromosomnya akan disimpan sebagai elitism yang baru. Kalau tidak, berarti tidak perlu dia lakukan proses penyimpanan kromosom yang baru ya. Jadi yang terbaik di setiap generasi dan secara global. Jadi ini sebenarnya elitism ini adalah solusi global untuk algoritma genetika yang kita buat. Dan dia sekaligus sebagai individu terbaik atau base individunya. Dan kita cetak di sini sebagai base individu. Oke, baik, programnya, implementasi program dari yang ini, source code-nya sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Ini untuk membuat, pertama kita berikan nilai awalnya, num populasinya 100, kemudian num generasinya 10, jadi 10 generasi, ada 10 generasi, dan dalam setiap generasi ada 100 individu, karena num populasinya 100. Kemudian ini adalah graf adjacensinya, matris adjacensinya maksud saya. Ini adalah sebuah struktur yang kita gunakan untuk menyimpan struktur graf kita. Jadi struktur graf ini akan disimpan ke dalam program dalam bentuk array adjacensi atau matris adjacensi. Ini menyatakan hubungan-hubungan antar grafnya. Misalnya dari vertex 0 ke vertex 1, dia jaraknya adalah 10. Maka kita simpan sebagai ini. Ini jaraknya dari 0 ke 1, 10. Dari 1 ke 2, jadi ini menyatakan barisnya ya, barisnya, ini kolomnya. Kalau cara terminologi saya, cara membaca saya adalah dari baris ke kolom. Dari 1 ke 2 itu adalah 12, berarti dari baris ke 1 ke baris 2 itu nilainya 12. Ini baris 1-nya, baris 2-nya ini, dari atas ya, dari kolomnya, kolom 12. Dari baris ke kolom. Kalau dibalik juga berarti bisa ya, berarti dari 2 ke 1 itu dari sini, ini baris keduanya, ini baris keduanya, kolom ke 1-nya ini. Berarti dari 2 ke 1 juga 12. Karena grafnya adalah graf tak berarah. Jadi 1 ke 2 juga sama dengan 2 ke 1, 12 bobotnya. Oke, baik, kita coba run saja programnya. Jadi programnya ini misalnya kita start dari vertex 3 ke vertex 9. Kita run file. Run file, dia akan memberikan lintasannya adalah dari 3 ke 4 dulu, baru ke 7, baru ke 5. Dengan total jaraknya adalah 26. Kalau kita lihat di graf, hasilnya adalah seperti ini. Dari 3 ke 4 ke 7 ke 6. Kita lihat tadi di program. Dari 3 ke 4 ke 7 ke 6. Total jaraknya ada 26. Kalau kita balik juga, total jaraknya tetap 26 dan lintasan juga sebenarnya tetap sama, cuman dibaca terbalik ya. Misalnya kita startnya dari 9, titik startnya adalah 9. Kemudian titik finishnya adalah 3. Karena dia grafnya tidak berarah, tentu akan sama ya. Kita run, jaraknya sama, total jaraknya 26. Lintasannya adalah dari 9, 7, 4, 3. Dibalik saja ini, dari 9, 7, 4, 3. Oke, baik, saya perlihatkan kembali source code-nya. Sebenarnya ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Ini source code-nya, ini matris adjacensinya. Kemudian num vertex-nya, ini num vertex ini saya baca dari banyaknya baris yang ada di matris ini. Kolomnya juga sebenarnya sama, karena ini baris dan kolomnya sama. Ini adalah matriks persegi. Jumlah baris dan kolomnya sama. Saya cukup ambil salah satunya, saya ambil jumlah barisnya, itu menyatakan banyaknya vertex. Kemudian di sini saya beli nilai inputnya, startnya adalah titik 9. Kalau saya mau rubah-rubah, startnya juga bisa di sini. Untuk kasus ini saya gunakan titik startnya 9, titik finishnya 3. Kemudian ini adalah individu elitism saya. Dia tipenya array list, jadi saya simpan individunya sebagai array list. Total jarak elitismnya juga mula-mula sampai dengan 0. Kemudian fitness elitismnya mula-mula saya berikan nilai yang sangat kecil di TP data double.min value. Nilai yang terkecil di TP data double di Java ya.
Kemudian saya melakukan looping untuk proses evolusinya ini. Looping untuk proses evolusi dari generasi 1 sampai 6 generasi. Kalau kita lihat di flowchart itu dia yang bagian ini ya, bagian ini. Dari generasi 1 sampai 6 generasi. Ini proses for-nya, looping for-nya. Looping for untuk evolusinya. Kemudian ini looping for untuk populasi. Kita letakkan di bawahnya, ini looping for untuk populasinya. Dari sini sampai kodenya ya. Kodenya ini dari sini sampai di sini. Panjang. Oke, jadi ini pernyataan looping for-nya. Kemudian proses-prosesnya ini, proses pembangkitan individunya ada di sini. Ini proses pembangkitan individunya. Kemudian ada looping lagi di dalamnya. Tapi di sini loopingnya pakai looping while. Jadi ini pakai looping while selama kromosomnya belum lengkap, bisa kasih while di sini. Di sini soalnya loopingnya while, bukan looping for lagi. While kromosom belum lengkap. Selama kromosomnya belum lengkap, maka dia akan terus membentuk ini kromosom. Dikatakan belum lengkap jika kita belum bertemu dengan titik finish. Kan titik startnya sudah ditentukan ya. Jadi kalau kita lihat di kode sebenarnya kita bikin kromosomnya ini tipenya sama dengan tipe elitisme, sama-sama arelis ini. Sama-sama bertipe arelis integer juga. Ini tergantung tipe datanya apa. Kalau dia integer pakai integer di dalamnya. Karena kromosom vertex yang mau saya simpan, vertex-vertexnya dia bertipe integer, maka saya gunakan arelisnya integer. Oke, di sini saya tipenya sama dengan tipe elitisnya, sama persis. Tipenya adalah arelis integer. Kemudian pertama saya akan langsung saja memasukkan, pada saat saya sudah buat kromosomnya, saya langsung memasukkan titik start ini sebagai gen pertama di dalam kromosom. Jadi ingat, titik start ini menjadi gen pertama di dalam kromosom. Kemudian total jaraknya mula-mula sama dengan 0. Kromosomnya saya beri, kromosom lengkap saya beri nilai false. Jadi ini penanda saya untuk menyatakan apakah kromosomnya sudah lengkap atau belum. Kapan saya katakan lengkap? Jika sudah ada titik finish sudah masuk ke dalam kromosom, atau jika kita sudah bertemu dengan titik finish. Kan secara logika algoritma genetika ini bekerja secara random, jadi dia tidak arahkan ya, tidak mengarahkan dia. Dia harus memilih jalannya sendiri secara random. Jadi misalnya dari titik 3 ini bisa saja dia ke 0, ke 4 atau ke 3. Misalnya dia ke 4 berikutnya kan. Dari 4 ini kan juga dia bisa ke 0, ke 1, ke 2, ke 7, ke 6. Jadi dia kita arah. Bahkan dia bisa ke 3 lagi, dari 3 kembali lagi. Jadi dia bisa membentuk looping juga sebenarnya. Dia loop di sini sendiri. Dia buat sebuah lintasan loop, path loop di dalam sini. Dari 4 dia bisa kemana saja. Dan dia terus menambah terus titik baru sampai dia bertemu dengan angka 9. Jika seandainya di sini dia tidak memasukkan angka 9, misalnya dia sudah di titik 5, tapi yang hasil randomnya adalah menghasilkan titik 2, berarti dia belum berhenti. Dia berhenti ketika sudah berakhir di titik 9. Karena kita maunya dia start dari 3 ke 9. Jadi mula-mula dimasukkan titik start, kemudian dia mencari terus. Dia merandom titik yang berhubungan dengan dia ya, yang saling adjacent. Tentu dari titik 3 ini kita tidak akan menemukan lintasan dari 3 ke 1 karena kita harus batasi. 3 dan 1 ini tidak saling adjacent. Jadi nanti juga di sini dibuatkan selama while-nya ini. Kita buat dulu, makanya kita buat di sini kandidat gen. Dia tidak langsung menjadi gen, kita buat jadi kandidat gen. Kandidat gen ini nilainya dirandom dari 0 sampai num vertex. Kemudian kita lihat di sini. Kita pastikan bahwa ini kita mau memastikan bahwa gen terakhir yang kita masukkan itu saling adjacent ke kandidat gen ini. Kalau dia tidak saling adjacent dengan kandidat gen, maka dia kita tidak masukkan sebagai gen yang baru. Kita tidak masukkan dia sebagai gen yang baru kalau dia tidak saling adjacent. Jadi cara mengecek dia apakah dia saling adjacent atau tidak jika adjacensinya atau arah adjacensinya lebih besar daripada 0. Jika nilai di sininya lebih besar daripada 0 ya, nilai di matriks adjacensinya lebih besar daripada 0, maka kita nyatakan dia sebagai vertex yang saling adjacent. Kalau dia saling adjacent, maka kita tambahkan dia ke dalam kromosom, langsung ditambahkan ke dalam kromosom. Kemudian kita baca bobotnya. Bobotnya itu nilainya ini nilai berapa ya. Jadi ini sekaligus menyatakan saling adjacensi. Kalau dia lebih besar daripada 0 berarti dia saling adjacensi. Kemudian sekaligus juga menyatakan bobotnya. Oke, dia menyatakan bobotnya. Kemudian bobot ini kita tambahkan, kita gunakan untuk mengupdate nilai dari total jarak. Total jarak sama dengan plus sama dengan total jarak plus sama dengan W bobot. Jadi kita tambahkan terus yang bobotnya ke total jarak. Kalau pakai operasi klasiknya seperti ini, total jarak sama dengan total jarak ditambah dengan W. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan ini, pemeriksaan apakah dia finish atau belum, apakah gen yang kita temukan merupakan gen terakhir, atau apakah kandidat gen tadi adalah sama dengan titik terakhir yang kita cari. Dalam kasus ini adalah apakah
titik yang kita cari kan 9 tadi ya. Apa gen terakhir yang hasil randomnya itu adalah titik 9? Kalau hasil randomnya titik 9, maka pencarian diakhiri. Bagaimana menyatakannya ke dalam program? Seperti ini caranya. Jika kandidat gen sama dengan finish, finish. Kalau kandidat gen yang kita random tadi ini adalah ternyata juga merupakan titik finish, maka kita rubah ini variabel kromosom lengkap, variabel yang ini kromosom lengkap menjadi true. Awalnya kan dia false ya. Di sini kita rubah sama dengan true jika sudah bertemu dengan titik finish. Kalau dia nilainya sudah sama dengan true, kalau kromosom lengkap ini sudah sama dengan true, maka di sini nanti dia tidak, pada saat dia sudah sampai di sini dia tidak kembali lagi ke proses while-nya ini, karena while-nya ini hanya berlaku jika kromosomnya tidak lengkap. Kalau sudah lengkap, dia tidak masuk ke dalam while lagi. Dari mana saya tahu ini kromosomnya, pernyataan while-nya adalah selama kromosomnya tidak lengkap? Dari sini ya. Ini ada pernyataan kromosom lengkap, terus di depannya ada tanda seru. Tanda seru ini menyatakan bahwa dia berarti negasi ya, berarti tidak lengkap. Kalau dalam cara klasik sebenarnya seperti ini sih cara tulisnya. Selama kromosom sama dengan false. Jadi pernyataan tadi sama dengan ini. Sorry, pakai huruf kecil, false. Nah, sama seperti ini. Tapi ini kelihatan kurang expert ya. Kalau mau kelihatan expert tadi pakai tanda seru saja. Di sini lebih singkat. Tapi ini sama saja, pernyataan ini sama. Kalau saya run juga, lihat hasilnya. Hasilnya adalah 9743, no tipu-tipu, run file. 9743, oke. Sampai sini dia selesai dan dia berhasil mendapatkan individu terbaik. Dia simpan, kemudian dia putar kemari. Ini sangat singkat ya. Jadi kita tidak sempat berkedip. Mungkin sempat. Oke, seperti ini. Kemudian kalau jumlah generasinya cuma 1, jadi jumlah generasinya cuma 1 dan jumlah populasinya cuma 1, ya cara ini akan sama dengan video tutorial saya sebelumnya yang membuat individu ya, tutorial membuat individu secara random. Jadi kalau cuma 1 generasinya, cuma 1 individu sama dengan tutorial yang ada di sini. Oke, kita buat 1 generasi, 1 populasi. Tentunya dia tidak akan langsung mendapatkan solusi terbaiknya ya, 26. Kalaupun langsung itu mungkin proses kebetulan saja. Coba kita run file, dia tidak konsisten ya. Kalau seandainya dia dapat, dia juga tidak konsisten. Ya, kemungkinan dia tidak akan langsung dapat 26. Ini dapat panjang kan. Dari 9 dia ke 8, ke 5, ke 6, ke 4, ke 5, 7, 5. Pokoknya dia random sampai dia bertemu dengan angka 3. Karena di sini kan saya atur startnya adalah 9, bukan 3 ya. Startnya 9, finishnya 3. Jadi dia start dari titik 9, berakhir di titik 3. Jadi dia terus merandom terus vertex-vertex baru di sini sampai dia menemukan angka 3. Kalau dia menemukan angka 3, maka pencarian diakhiri. Oke. Dia akan berhenti ketika telah menemukan angka 3. Kalau misalnya kita mulai dari vertexnya adalah, misalnya kita mulai dari vertex ini 8. Jadi dia mulai pencarian dari vertex 8, berakhir di vertex 0 misalnya. Kalau kita lihat di flowchartnya seperti ini. Dari grafnya ya, dari 8 ke 0. Ada banyak lintasan dari 8 ke 0. Ini seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Ini kalau ini dari ada banyak jalan menuju vertex 0. Kemudian dia akan mencari solusi secara random. Kalau individunya cuma 1, kalau populasinya cuma 1 ya, artinya cuma ada 1 individu dalam populasi tersebut. Kemudian umur generasinya 1, hanya ada 1 generasi. Kemudian dia tidak akan langsung menemukan solusi optimal. Meskipun dia berakhir dengan vertex tujuan ya, dari 8 ke 0, lihat. Dari 8 ke 0 dia lewat 9, 5. Kalau dilihat di graf kan, dari 8 ke 9, ke 5. Kita lihat lagi di sininya. Ke 5, ke 4, ke 1, ke 5 lagi. 8, 9, 5, 4, 1, 5. Coba lihat di sini di grafnya. 8, 9, 5, 4, 1. Dari 1 dia kembali ke 5 lagi, dia berputar di sini. Karena kita membuat solusinya adalah secara random ya, kita tidak membatasi dia, kita biarkan dia mencari solusi secara random. Baru kemudian kita seleksi solusinya. Oke, ini kalau kita gunakan sebanyak 1 individu dalam 1 populasi. Kalinya kita tambah misalnya 100 atau misalnya 10 dulu. Coba kita run file. Oke, dia mendapatkan solusi adalah sebesar 55 jarak terpendeknya dari 8, 5, 1, 5, 2, 1, 0. Ini masih ada vertex yang berulang ya. Dia sudah ke 5, ke 1, ke 5 lagi. Coba kita tambah populasinya misalnya 10 atau generasinya dulu ya. Kita tambah generasinya 10. Kita run.
Oke, dia dapat solusi 8510. Ini sudah mulai pendek ya, sudah mulai 26 di sini. Kalau kita tambah menjadi 100, apakah dia tetap sudah tidak meningkat? Kalau dia sudah tidak meningkat, kemungkinan dia sudah konvergen. Oke, ini dapat 26. 8510, atau kalau digambarkan seperti ini. Jadi 8510. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bukan hanya punya satu solusi lintasan ya. Ada banyak solusi lintasan, tetapi dari lintasan-lintasan tersebut kita akan mengevaluasinya menggunakan operator-operator genetika. Dalam kasus kita saat ini, kita menggunakan operator elitism. Setelah dia dievaluasi, maka dia akan menemukan base solusi atau base individu. Oke. Jadi dia berasal dari, kita akan melakukan merandom individu, membuat kromosom, berasal dari titik start sampai titik finish. Kapan dia berakhir? Ketika pencariannya sudah menemukan titik finish. Ya, kita coba dulu sekali lagi untuk kalau yang start dari vertex 0, dari vertex 0 ke vertex 7. Kita dari vertex 0 ke vertex 7, kita run, maka dia akan menemukan solusinya adalah 047 dengan panjang total jaraknya adalah 19. Gambarnya seperti ini. 047 dengan total jarak 19 ya. 19 didapat dari 9 tambah 10. Saya kira ini keajaiban dari algoritma genetika. Dengan dia bekerja secara random. Awalnya algoritma genetika ini dikembangkan dari sebuah teori probabilistik ya, Monte Carlo. Dia coba membagikan solusi, kemudian solusi tersebut dievaluasi. Kemudian kegunaan dari operasi yang lain juga itu gunanya untuk memperbaiki solusi, memperbaiki dan mengerahkan ke titik konvergen. Oke, seperti ini. Saya share dulu kodenya perlahan-lahan. Kodenya cukup singkat ya. Saya scroll perlahan-lahan saja. Ada num populasi, num generasi. Oke, baik. Saya kira untuk pembahasan kita tentang algoritma genetika dengan operator evolusinya adalah elitism, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan kembali lagi untuk membahas algoritma genetika ini dengan operator-operator lainnya. Ada operator genetika ini, ada operator genetika selection, crossover, mutation, elitism. Mungkin dengan kasus yang lain, bukan shortest path lagi, insya Allah. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.